Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, anak-anak siswa-siswi kelas 5A SDN 001 Teluk Bayur. Pada kesempatan ini Mister akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah kegiatan yang menyenangkan ya. Jadi kegiatan kita pada kesempatan ini adalah tentang membuat sebuah face shield. Benda ini sudah sangat familiar kalian temui di jalan-jalan atau bahkan di toko-toko seperti itu ya. Pasti kalian muncul pertanyaan, beli di mana nih? Bagaimana nih dapatnya? Seperti itu. Jadi, Mister katakan tidak selalu semua benda itu harus kita beli seperti itu. Bahkan kita bisa mengasah kreativitas kita dan kita bisa membuat produk face shield kita sendiri. Nah, oke anak-anak, adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah gunting ya. Pertama kita harus memiliki gunting, dan gunting ini nanti akan kita gunakan untuk memotong plastik mika rigid ya. Jadi gunting biasa saja, tidak perlu gunting kawat karena gunting ini sudah cukup kuat untuk memotong plastik mika rigid ya, seperti itu. Lalu kemudian next kita akan memerlukan sebuah staples ya. Staples ini nanti akan kita gunakan untuk merekatkan plastik mika rigid dengan tali karet sebagai nanti gespernya untuk kita sangkutkan di kepala kita seperti itu ya. Selanjutnya kita harus menyiapkan karet elastis ya. Dia seperti tali, namun seperti yang bisa kalian lihat di video, sangat elastis sehingga bisa melar ya, mengikuti bentuk dan ukuran kepala kita nanti. Oke. Nah, next selanjutnya kita harus menyiapkan penggaris standar saja ya, 30 meteran yang terlalu panjang sampai bermeter-meter, penggaris standar yang biasa kalian gunakan di sekolah ya, seperti itu. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengukur dengan tepat seperti apa ukuran yang kita perlukan ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke yang paling penting. Ini dia plastik mika rigidnya seperti ini. Mungkin kalian belum terlalu familiar dengan plastik ini. Plastik mika rigid ini tidak tebal, tidak juga tipis ya. Kalian bisa mendapatkannya di toko-toko ATK di sekitaran Tanjung Redep seperti itu ya. Gampang sekali untuk menemukannya. Karena idenya dari proyek ini adalah menggunakan alat-alat yang simpel alias sederhana dan gampang ditemui. Namun khasiatnya tidak sederhana ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke double tip. Ini dia double tip. Nanti kalian bisa gunakan ini untuk merekatkan antara foam busa dengan plastik mika rigidnya seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan lem ya, kita menggunakan double tip seperti itu. Next, selanjutnya kita berlanjut ke kertas karton. Loh, kok pakai kertas karton lagi, Mister? Kan sudah ada plastik mika rigid. Kertas karton ini gunanya adalah sebagai alat cetak ya. Nanti kalian akan tentukan ukuran yang sesuai dengan keperluan kalian. Lalu kemudian karton ini bisa dijadikan alat cetak saat kita memotong plastik mika rigidnya seperti itu. Nah, adapun ukuran daripada karton ini yang Mister pegang saat ini adalah panjangnya 29 cm dan lebarnya 20 cm ya. Karena ini sesuai dengan ukuran wajah dan kepala Mister. Tentu berbeda dengan kalian. Kalian harus mengukur ulang dan kalian harus mengerjakannya ulang dengan sesuai dengan ukuran yang kalian perlukan seperti itu ya. Next kita berlanjut kepada busanya. Nah, busa atau foam ya. Busa ini atau foam ini seperti sponge ya, sponge yang biasa digunakan untuk mencuci piring. Namun kalian bisa mendapatkan ini juga sama pada toko-toko ATK ya, seperti itu. Tidak usah terlalu banyak-banyak, kalian bisa beli sekitar 1 meter saja seperti itu kalau kalian ingin membuat lebih daripada satu face shield. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, adapun satu lagi yang terakhir, kita memerlukan stiker ya. Stiker biasanya ini dipasang pada bagian atas plastik mika rigid. Tujuannya apa? Ya sebagai nilai estetikanya ya, sebagai nilai estetika atau keindahannya, agar face shield yang kita gunakan itu bisa lebih menarik dan menarik dilihat mata seperti itu ya. Hancur.
buka double tape-nya, langsung kalian tempelkan, kalian lipat keluar ya, supaya dia terlihat nampak rapi seperti ini. Oke ya, sudah rapi seperti ini. Kemudian langsung saja kita tempelkan pada face shield yang sudah kita siapkan dengan rapi. Mister memulainya dari ujung sebelah kiri. Nah, seperti ini dia. Ya, kurang lebih seperti ini dia jadinya. Lihat sisi depan, sisi belakangnya ya, seperti ini. Jadi ditempelkan pada bagian atasnya. Nah, ini nanti akan kita tutup menggunakan stiker ya, supaya tidak terlihat plastik bagian dalamnya yang merupakan gabungan atau rekatan dari double tape-nya ya, seperti itu. Selanjutnya kita harus memotong seutas tali karet ini ya. Ukurannya tetap, kalau untuk Mister gunakan ukuran 28 cm karena sesuai dengan bentuk dan ukuran kepala Mister. Diperhatikan baik-baik. Mister akan langsung rekatkan ke balik plastik mica rigidnya dan Mister perkuat dengan staples yang tadi Mister bicarakan ya. Staples seperti ini. Ya. Nah, ya, perhatikan dia menjadi semakin kuat dengan staples itu ya. Kemudian pada sisi yang lainnya seperti ini. Perhatikan. Nah, ya. Jadi kalian jangan terlalu panjang karena karet ini sendiri sudah punya sifat yang melar ya. Akan mengikuti bentuk piling kepala kalian seperti itu. Next, Mister lakukan langkah yang sama. Mister akan tempelkan menggunakan staples pada sisi yang lainnya. Seperti ini. Ya, seperti ini kurang lebih jadinya, dan seperti ini ya. Ya, tempelkan serapi mungkin, dimulai dari sisi yang satu lalu diakhiri ke sisi yang lainnya seperti ini. Nah, ini dia ya, lihat seperti dia jadinya. Jadi bagian-bagian yang kurang menarik akan tertutup dengan stiker yang kita pasangkan ini. Oke, next, langkah selanjutnya untuk membuat face shield kita ini menjadi aman dan nyaman untuk kita gunakan, karena kita perlu ingat dia terbuat dari plastik mica rigid yang tidak juga terlalu lemas dan tidak terlalu kuat juga ya, atau keras juga seperti itu. Maka kita harus tetap menjaga keamanan dengan menumpulkan sisi-sisi yang tajam seperti ini. Nanti akan bisa tunjukkan di kamera ya. Nah, perhatikan, terlihat ya, dia jadi tumpul, jadi tidak melukai. Nah, langsung Mister gunakan saja ya. Nah, sangat nyaman, sangat aman karena sudah Mister kumpulkan bagian tajamnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah proyek yang akan kita terapkan, yang akan juga kalian terapkan pada kesempatan pembelajaran berbasis proyek pada kali ini. Mister harap dengan adanya pembelajaran project based learning ini, kalian bisa menumbuhkan karakter produktif ya, untuk kemudian bisa menekan karakter konsumtif. Jadi moralnya adalah tidak semua hal yang kalian lihat itu harus kalian dapatkan dengan membeli seperti itu. Bahkan itu adalah menjadi sebuah kesempatan bagi kalian untuk menumbuhkan sifat kreatif ya dan kritis. Bagaimana cara mendapatkan benda ini, dari mana orang ini mendapatkan ini ya. Jadi jangan lupa selalu bertanya dan bertanya seperti itu ya. Oke, selamat mencoba, semangat untuk siswa-siswi SDN 001 Truk Bayor. Thank you so much.